Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bapak harap kalian sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini Bapak yang akan menemani kalian. Bapak bernama Bapak Ahmad Bahrudin Jailani. Kalian bisa memanggil Bapak Ahmad. Nah, walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap semangat belajar. Meskipun saat ini kondisi kita masih tidak memungkinkan untuk belajar dengan tatap muka, tapi jangan sampai semangat kalian surut. Tetap semangat dan terus berikan yang terbaik meskipun kalian belajar di rumah. Oke anak-anak, kali ini yang menemani kalian adalah Bapak yang akan mengajarkan tentang pelajaran kelas 4 sekolah dasar dengan mata pelajaran matematika, dan fokus kita kali ini adalah tentang faktor. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran Bapak ingin mengingatkan kalian kembali untuk selalu rajin cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, selalu menggunakan masker ketika kalian harus terpaksa keluar rumah, dan juga jangan lupa jaga jarak serta hindari kerumunan orang-orang banyak. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju pembelajaran kita, yaitu tentang faktor. Apa itu faktor? Apa sebenarnya manfaat faktor? Dan untuk apa sih faktor itu di kehidupan kita sehari-hari? Nah, anak-anak, untuk mengetahui semuanya itu akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi kita, yaitu Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran yang sudah Bapak cari di YouTube. Nah, dalam YouTube itu banyak anak-anak video-video yang bermanfaat. Itu tergantung kalian mengambil video mana yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita saksikan video materi yang akan disampaikan berikut ini. Menentukan faktor suatu bilangan matematika kelas 4 SD. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Contoh yang pertama, tentukan faktor dari 6. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 6. Yang membagi habis bilangan 6, yang pertama adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang terakhir, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh selanjutnya, tentukan faktor dari 8. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 8. Bilangan yang membagi habis 8, yang pertama adalah 8. Kita bagi 1, hasilnya 8. Selanjutnya, 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Yang terakhir, 8 dibagi 8, hasilnya 1. Jadi faktor dari 8
adalah 1, 2, 4, dan 8. Contoh berikutnya, tentukan faktor dari 18. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 18. Bilangan yang pertama membagi habis 18 adalah 18 dibagi 1. Hasilnya adalah 18. Yang kedua, 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 3. 18 dibagi 9. Hasilnya adalah 2. Yang terakhir 18 dibagi 18. Hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, anak-anak, setelah menonton video pembelajaran tadi, insya Allah kalian sudah mulai bisa memahami apa itu sebenarnya faktor dan bagaimana mencari faktor-faktor bilangan yang ada pada suatu angka, pada suatu bilangan. Nah, kita akan istirahat sejenak. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita tadi, yaitu kali ini Bapak akan memberikan contoh secara langsung tentang bagaimana mencari faktor. Ingat anak-anak, faktor tadi adalah bilangan yang habis dibagi oleh angka-angka. Nah, kita contohkan dengan angka 10. Bilangan apa saja yang habis membagi angka 10? Coba kalian cari sendiri. Ya, benar. Bilangan 10 habis dibagi angka 1, yaitu 10. Kemudian angka 10 habis dibagi berapa? Ingat, ini habis dibagi, tidak menghasilkan koma, tidak menghasilkan angka desimal atau koma yang selanjutnya. Semuanya habis dibagi oleh angka tersebut. Iya, selanjutnya itu 2. 10 bagi 2, 5. Selanjutnya, bisakah 10 dibagi 3? Oh, tidak bisa. Kita lanjutkan dengan angka lainnya, yaitu yang bisa adalah angka 5. 10 dibagi 5, 2. Apakah masih ada? Iya, ada satu lagi, yaitu 10 dibagi dengan 10, yaitu 1. Nah, anak-anak, kalau kalian bingung, kurang menguasai masalah pembagian, kalian bisa ingat berkebalikan. Artinya, ini adalah pembagian untuk mencari faktor. Ingat, ada yang namanya berkebalikan, yaitu mengenai perkalian. Kalau kalian bingung masalah membagi, kalian coba dengan perkalian, yaitu kita kasih contoh. Berapa kali berapa yang menghasilkan angka 10? Nah, kalau kalian bingung dengan pembagian, kalian bisa menggunakan dengan kebalikan, yaitu perkalian. Yang pada dasar intinya perkalian itu adalah pembagian, dan pembagian itu kebalikan dari
perkalian. Kita contohkan. 1, yang pertama itu 1 kali 10. Jawabannya 10. Nah, kemudian berapa kali berapa lagi supaya menghasilkan 10? Iya, pintar. 2 dikali 5. Apakah masih ada? Iya, pintar. 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, kemudian apakah ada lagi? Iya, ada sisa 1 yaitu 10 dikali 1. Hasilnya iya 10. Nah, ini anak-anak memudahkan kalian dalam mencari faktor. Faktor tadi tinggal kalian ambil. Nah, ini sama anak-anak. Jadi, faktornya kita singkat dengan F, yaitu 1, 2, selanjutnya 5, dan yang terakhir 10. Nah, ini mencari faktor. Karena pada dasarnya, pada bilangan pembagi dan yang menggunakan perkalian itu sama angkanya. Ya. Oke anak-anak, tadi contoh pertama dengan menggunakan bilangan 10. Selanjutnya contoh yang kedua, kita gunakan bilangan dengan angka 15. Nah, ingat faktor tadi adalah bilangan pembagi habis suatu angka. Nah, sekarang 15 ini habis dibagi berapa? Iya, pintar. Habis dibagi 1. Hasilnya 15. Kemudian 15 bisa dibagi 2? Oh, tidak. Selanjutnya bisa dibagi berapa? Iya, pintar. Bisa dibagi 3. Yaitu 5. Selanjutnya 15 bisa dibagi berapa lagi anak-anak? Iya, pintar. Bisa dibagi 5, yaitu menghasilkan 3. Apakah masih ada bilangan yang bisa membagi angka 15? Iya, pintar. Yang terakhir yaitu 15 dibagi 15 akan menghasilkan bilangan 1. Sama seperti tadi anak-anak. Kalau kalian bingung masalah pembagian, kalian bisa balik prosesnya dengan menggunakan perkalian, yaitu berapa kali berapa yang menghasilkan 15. Kita contoh, 1 dikali 15, iya pintar, menghasilkan 15. Selanjutnya berapa kali berapa lagi? Iya pintar, 3 dikali 5 menghasilkan 15. Berapa lagi anak-anak? Iya pintar, 5 dikali 3 menghasilkan 15. Dan ada lagi? Iya, yang terakhir yaitu 15 dikali 1 menghasilkan 15. Nah, semua prosesnya menjadi mudah karena ini berkebalikan. Antara perkalian dan pembagian itu berkaitan dengan erat. Kalian tinggal ambil untuk faktornya, ini sama, baik itu perkalian dan pembagian. Kalian tinggal tuliskan 1, 3, 5, dan 15. Oke anak-anak, ini cuman contoh dalam mencari faktor dari Bapak. Cuman beberapa contoh. Kalian jangan lupa, Bapak tidak mengekang. Bapak ini cuman secuil contoh dari contoh-contoh yang mencari faktor di luar sana. Karena masih banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk mencari faktor. Kalian tidak perlu terpaku atau cuman bisa mengerjakan dengan contoh seperti ini. Masih banyak cara di lain. Nah anak-anak, setelah Bapak memberikan contoh tadi, insya Allah kalian bisa bagaimana itu faktor dan apa manfaatnya di kehidupan kalian sehari-hari. Contoh Bapak beri, kalian memiliki uang 10.000 atau 100.000. Nah, uang tersebut kalian habis bagi berapa untuk teman-teman kalian. Nah, kemudian teman kalian tadi kemungkinan memiliki uang selanjutnya, misalkan 10.000. Kalian bisa berbelanja habis. Bagaimana cara menghabiskan 10.000? Bagaimana membagi uang 10.000? Nah, di sanalah faktor berguna. Untuk contoh selanjutnya akan Bapak jelaskan melalui video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Tadi sudah Bapak contohkan salah satu contoh faktor dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini Bapak akan tampilkan video pembelajaran, yaitu beberapa manfaat dari faktor di kehidupan kita yang akan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Faktor itu dimanfaatkan untuk apa? Oke, akan kita lihat dalam video pembelajaran yang Bapak bagikan kali ini. Selanjutnya, penggunaan faktor dalam kehidupan nyata. Yang pertama, Kutbi memiliki 24 kue yang akan disajikan di atas piring, di mana setiap piring akan diisi jumlah kue yang sama. Bantulah Kutbi agar menemukan semua kemungkinan jumlah piring yang dibutuhkan. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita perlu mencari faktor dari 24. 24 itu perkalian dari 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka kemungkinan jumlah piring yang dibutuhkan adalah satu piring langsung berisi 24 kue, dua piring berisi masing-masing 12 kue, tiga piring berisi masing-masing 8 kue, 4 piring berisi masing-masing 6 kue, 6 piring berisi masing-masing 4 kue, 8 piring berisi masing-masing 3 kue, 12 piring berisi masing-masing 2 kue, 24 piring berisi masing-masing 1 kue. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita perlu mencari faktor dari 24. Satu piring langsung berisi 24, 2 piring masing-masing berisi 12, 3 piring masing-masing berisi 8, 4 piring masing-masing berisi 6, atau bisa juga 6 piring berisi 4 masing-masing, 8 piring masing-masing berisi 3 kue, 12 piring masing-masing berisi 2 kue, dan 24 piring masing-masing 1 kue. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Ara memiliki 18 buah mangga yang akan dimasukkan ke dalam kantong dengan syarat setiap kantong berisi sejumlah mangga yang sama. Berapa saja kemungkinan jumlah kantong yang dibutuhkan Ara? Yap, kita cari faktor dari 18. 18 itu adalah perkalian 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka kemungkinan jumlah kantong yang dibutuhkan oleh Ara adalah yang pertama, satu kantong langsung berisi 18 mangga. 2 kantong berisi masing-masing 9 mangga. 3 kantong berisi masing-masing 6 mangga. 6 kantong berisi masing-masing 3 mangga. 9 kantong berisi masing-masing 2 mangga. 18 kantong berisi masing-masing 1 mangga. Jadi kalau kita tadi sudah membuat tabel perkalian dari 18 itu, 1 kantong masing-masing berisi 18, 2 kantong berisi masing-masing 9, 3 kantong berisi masing-masing 6, 6 kantong berisi masing-masing 3, 9 kantong berisi masing-masing 2, 18 kantong berisi masing-masing 1. Kita lanjut permasalahan ketiga. Kayla punya 25 permen yang ingin diberikan secara adil kepada sejumlah temannya.
setiap teman mendapat jumlah permen yang sama. Bantulah Kaila untuk menentukan semua kemungkinan jumlah teman yang akan diberi permen. Ini gambarnya Kaila bingung. Nah, 25 itu perkalian dari 1 kali 25, kemudian ada lagi 5 kali 5. Sehingga faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Maka kemungkinan jumlah teman yang akan diberi permen, yang pertama, 1 orang teman diberi langsung 25 permen, 5 orang teman diberi masing-masing 5 permen, dan 25 orang teman diberi masing-masing 1 permen. Ya, 1 orang teman dikasih 25 permen, 5 orang dikasih masing-masing 5 permen, atau 25 teman diberi masing-masing 1 permen. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah menonton video pembelajaran tadi tentang manfaat atau kegunaan faktor dalam kehidupan kalian sehari-hari, bagaimana? Sudah semakin mengerti apa itu kan? Apa itu faktor, kemudian apa manfaatnya di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, selanjutnya anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak ingin anak-anak masing-masing di rumah siapkan alat tulis dan kalian bisa mencari bilangan-bilangan apapun yang kalian inginkan di rumah. Kalian bisa cari dengan menggunakan cara yang Bapak contohkan tadi, atau cara apapun yang bisa kalian temukan untuk bisa mencari faktor-faktor pada bilangan yang kalian inginkan. Nah anak-anak, kalian jangan beranggapan bahwa matematika itu sulit. Jangan dijadikan beban. Cukup kalian jalani, kerjakan, dan apabila kalian menemukan kesulitan, tanyakan kepada orang tua, kakak, atau bahkan kepada bapak ibu yang sudah memberikan nomor yang bisa kalian hubungi melalui chat-chat yang bisa kalian hubungi. Kalian bisa bertanya di sana kepada bapak ibu. Nah, intinya anak-anak jangan jadikan matematika itu sebagai beban. Kalian cukup jalani, jangan pikirkan, kerjakan, selesaikan. Insya Allah kalian akan bisa memahami apa yang diajarkan bapak ibu di sekolah. Nah oke, tidak terasa anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Tidak terasa anak-anak, kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Bapak sudah menemani kalian sudah selama ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selalu semangat belajar dan selalu ikuti aturan protokol kesehatan apa yang dianjurkan pemerintah. Tetap semangat, tetap sehat. Ingat, selalu patuhi aturan pemerintah dan selalu ikuti nasihat orang tua di rumah. Jangan sampai kalian terlena. Ini bukan libur anak-anak. Ini hanya libur sekolah, bukan libur belajar. Ingat pesan Bapak terakhir, yaitu semua orang itu manusia. Bapak Ibu yang berdiri di sini itu bisa terdapat kesalahan. Nah, setiap kesalahan tersebut kalian jangan ambil kesalahannya. Ambil yang baiknya, ambil yang positifnya, jadikan itu pembelajaran untuk kalian. Yang negatifnya buang, yang tidak baiknya jangan dipakai. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.